Diam-diam suamiku membelikan rumah mewah untuk selingkuhannya yang miskin secara kredit menggunakan uangku. Langsung kutarik semua hartaku. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Clara Adeline Santoso adalah definisi wanita sukses. Di usianya yang baru menginjak 34 tahun, ia telah menduduki posisi manajer senior divisi pemasaran di sebuah perusahaan multinasional terkemuka. Setiap pagi, hidupnya dimulai dengan ritme yang presisi. Alarm berbunyi pukul 5 pagi, dilanjutkan dengan sesi yoga singkat di balkon apartemen mewahnya yang menghadap gemerlap kota Jakarta, lalu secangkir kopi hitam tanpa gula sembari memeriksa email-email penting yang masuk dari zona waktu berbeda. Clara adalah seorang wanita yang dibangun di atas fondasi disiplin, kerja keras, dan ambisi yang tak pernah padam. Dunianya adalah dunia target, tenggat waktu, dan rapat-rapat strategis yang menentukan nasib produk bernilai miliaran rupiah. Ia menyukai dunianya. Ia membangunnya dari nol, dengan keringat dan terkadang air mata. Di tengah dunianya yang serba cepat dan terstruktur itu, ada satu elemen yang menjadi penyeimbang, sumber kehangatan dan tempatnya berpulang. Elemen itu adalah Umar, suaminya. Umar adalah antitesis dari Clara. Jika Clara adalah api yang menyala-nyala, Umar adalah air yang tenang. Pria itu memiliki senyum yang mampu meluluhkan ketegangan di bahu Clara setelah 12 jam bekerja. Ia adalah pria yang akan menyambutnya di pintu dengan segelas teh hangat, menanyakan bagaimana harinya, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tentang klien yang sulit atau bawahan yang tidak kompeten. Bagi Clara, Umar adalah surganya, pelabuhannya yang aman. Mereka telah menikah selama 5 tahun, sebuah perjalanan yang bagi Clara terasa begitu indah. Umar tidak bekerja secara formal. Setelah perusahaan rintisannya di bidang desain grafis gagal total 3 tahun lalu, ia seolah kehilangan semangat. Clara, dengan cinta yang melimpah, tidak pernah mempermasalahkannya. Ia berkata pada Umar untuk mengambil waktu sebanyak yang ia butuhkan untuk menemukan kembali gairahnya. "Aku yang akan mengurus semuanya, Mas. Kamu cukup ada di sini untukku," begitu katanya saat itu, sambil memeluk suaminya yang tampak terpuruk. Sejak saat itu, Clara menjadi tulang punggung tunggal keluarga. Ia tidak keberatan. Gajinya lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, membayar cicilan apartemen, 2 mobil Eropa, dan liburan ke luar negeri setidaknya setahun sekali. Umar, di sisi lain, mengisi hari-harinya dengan apa yang ia sebut sebagai proyek-proyek pribadi. Terkadang ia melukis, terkadang mencoba menulis novel, atau merancang ide bisnis baru yang tak pernah benar-benar lepas landas. Semua itu tidak menghasilkan uang, tapi Clara selalu mendukungnya, membelikan kanvas terbaik, laptop terbaru, dan semua yang Umar butuhkan. Baginya, kebahagiaan suaminya adalah segalanya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, surga kecil Clara mulai menunjukkan retakan-retakan halus yang nyaris tak terlihat. Awalnya, semua terasa biasa saja. Perubahan itu datang secara perlahan, menyelinap masuk ke dalam rutinitas mereka seperti kabut tipis. Umar menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Dulu, ponsel itu sering tergeletak di meja kopi atau di sofa, tetapi sekarang benda itu seolah menempel di tangannya atau selalu berada di dalam saku celananya. Pernah suatu kali Clara hendak memberikan ponsel itu kepada Umar yang berdering di meja, namun Umar menyambarnya dengan gerakan cepat yang mengejutkan, seolah Clara hendak membuka sebuah kotak Pandora. "Biar aku saja," katanya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Clara hanya mengangguk, meski hatinya merasakan keanehan. Lalu, muncul telepon-telepon misterius. Umar akan segera menjauh ke balkon atau masuk ke kamar mandi jika ponselnya berdering dengan nama kontak yang tidak dikenal. Suaranya akan berubah menjadi bisikan pelan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga Clara. Ketika ditanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama dan terdengar samar. "Oh, teman lama," atau "dari calon investor buat proyek baru," atau "cuma salah sambung." Clara ingin percaya, dan ia memilih untuk percaya. Mencurigai Umar terasa seperti mengkhianati fondasi pernikahan mereka. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang posesif. Kecurigaan yang ia coba tepis itu kembali muncul saat ia memeriksa tagihan kartu kredit bulanan. Clara memberikan 1 kartu kredit tambahan kepada Umar, dengan limit yang sangat besar, untuk keperluan sehari-hari dan proyeknya. Selama ini, Clara tidak pernah memeriksa rinciannya. Ia hanya membayar total tagihan tanpa bertanya. Namun bulan itu, matanya menangkap beberapa transaksi yang janggal.
Ada beberapa pembayaran di kafe-kafe dan restoran di daerah pinggiran kota yang jarang sekali mereka kunjungi. Ada juga tagihan dari sebuah toko perhiasan untuk pembelian sebuah kalung yang tidak pernah ia terima. Saat Clara menanyakannya dengan nada sesantai mungkin, Umar tertawa. "Oh, kalung itu? Itu hadiah untuk ulang tahun ibu bulan depan, sayang. Aku sengaja beli lebih awal. Kamu kan tahu aku pelupa," jawabnya dengan begitu lancar. Clara merasa lega sekaligus sedikit bodoh, karena telah berpikiran negatif. Tentu saja, itu untuk ibunya. Umar memang suami dan anak yang sangat perhatian. Akan tetapi, retakan itu terus membesar. Suatu malam, Clara harus lembur di kantor untuk menyelesaikan presentasi penting. Ia pulang hampir tengah malam, tubuhnya terasa remuk dan pikirannya lelah. Ia membuka pintu apartemen dengan kunci cadangannya, melangkah masuk sepelan mungkin agar tidak membangunkan Umar. Apartemen itu gelap dan sunyi. Clara mengira suaminya sudah tertidur lelap di kamar mereka. Namun, saat ia melewati ruang kerja kecil tempat Umar biasa menghabiskan waktunya, ia mendengar suara suaminya berbisik. Lampu ruangan itu mati, hanya cahaya dari layar laptop yang menerangi siluet Umar yang sedang memunggunginya. Clara berhenti melangkah, niatnya untuk memberi kejutan seketika lenyap. Ia menajamkan telinganya, berusaha menangkap percakapan suaminya. Suara Umar terdengar begitu lembut, penuh janji, nada yang biasanya hanya ia gunakan untuk Clara. "Iya, sabar ya, sayang. Semuanya butuh proses, tapi aku jamin ini sepadan dengan penantianmu." Ada jeda sejenak, Umar tampaknya mendengarkan lawan bicaranya. "Tentu saja aku serius. Apa pernah aku main-main soal kamu? Aku melakukan semua ini hanya untukmu." Lagi-lagi jeda. Clara menahan napas, jantungnya mulai berdebar kencang, menciptakan bunyi gedebuk yang terasa memekakan telinga di tengah keheningan malam. "Tenang, sayang," bisik Umar selanjutnya, dan kalimat inilah yang menghancurkan dunia Clara dalam hitungan detik. "Sebentar lagi kamu akan punya istana sendiri. Aku sudah urus semuanya. Ini akan jadi kejutan terbesar dalam hidupmu." "Istana? Kejutan terbesar?" Kata-kata itu berputar-putar di kepala Clara, terasa asing dan mengerikan. Itu bukan untuknya. Ulang tahunnya masih lama, dan mereka tidak punya rencana besar apapun. Untuk siapa suaminya menjanjikan sebuah istana? Jantung Clara yang tadinya berdebar kencang kini terasa seperti diremas hingga berhenti berdetak. Kakinya terasa lemas, seolah kehilangan semua tulangnya. Ia bersandar pada dinding dingin di koridor, napasnya tercekat di tenggorokan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Clara merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Surga yang ia bangun dengan susah payah, kini terasa seperti neraka yang dingin dan sepi. Retakan kecil itu kini telah menganga menjadi jurang yang dalam, dan Clara berdiri di tepinya, menatap ke dalam kegelapan yang pekat. Kecurigaan adalah racun yang bekerja lambat. Setelah malam itu, Clara tidak lagi sama. Ia masih menjalani rutinitasnya dengan presisi yang sama, tetapi jiwanya terasa kosong. Senyumnya di pagi hari terasa seperti topeng, pelukannya sebelum berangkat kerja terasa hambar, dan percakapan makan malam mereka terasa seperti sebuah naskah yang harus ia hafal. Ia menjadi pengamat di dalam hidupnya sendiri, memperhatikan setiap gerak-gerik Umar, menganalisis setiap kata yang keluar dari mulut suaminya, mencari kebohongan di balik tatapan matanya yang dulu selalu ia anggap tulus. Umar, yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, tampaknya tidak menyadari perubahan pada diri Clara. Ia masih sama, masih penuh senyum dan perhatian palsu, yang kini terasa begitu memuakkan bagi Clara. Di kantor, performa Clara mulai terganggu. Ia, yang biasanya paling tajam dan fokus saat rapat, kini sering kehilangan konsentrasi. Pikirannya melayang, kembali ke potongan percakapan telepon Umar malam itu. Istana. Untuk siapa istana itu? Apakah ia memiliki wanita lain? Pertanyaan itu menghantuinya, menggerogoti kewarasannya sedikit demi sedikit. Ia ingin melabrak Umar, menuntut penjelasan, tetapi sesuatu menahannya. Ia butuh bukti. Clara tidak akan bertindak hanya berdasarkan potongan percakapan yang samar. Ia adalah seorang ahli strategi, dan dalam perang terbesarnya ini, ia tidak akan maju tanpa amunisi yang lengkap. Ia menunggu, dengan kesabaran yang menyakitkan, sebuah petunjuk yang lebih jelas. Petunjuk itu datang bukan dalam bentuk bisikan di tengah malam, melainkan dalam sebuah ledakan digital yang terang benderang dan memalukan. Hari itu adalah hari Selasa, hari yang sibuk seperti biasanya. Clara sedang berada di tengah-tengah rapat anggaran kuartal berikutnya, ketika ponselnya di atas meja bergetar beberapa kali. Ia mengabaikannya. Namun, getaran itu terus berlanjut, menandakan ada banyak pesan yang masuk dalam waktu singkat. Merasa terganggu,
Ia melirik notifikasi di layarnya. Ada beberapa pesan WhatsApp dari Ranti, salah satu rekan kerjanya dari divisi lain yang juga merupakan teman baiknya. Pesan terakhir dari Ranti hanya berisi 3 kata. Clara, lihat ini. Merasa ada sesuatu yang mendesak, Clara meminta izin keluar dari ruang rapat sejenak. Ia berjalan ke sudut koridor yang sepi, jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia membuka pesan dari Ranti. Di sana, ada sebuah tangkapan layar dari sebuah postingan Instagram. Akunnya bernama Vera_Licious, sebuah nama yang terdengar norak di telinga Clara. Foto itu menampilkan seorang wanita muda, mungkin akhir 20-an, dengan rambut panjang bergelombang dan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya. Wanita itu berpose dengan angkuh, satu tangan di pinggang dan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Latar belakangnya adalah sebuah rumah. Bukan sembarang rumah, melainkan sebuah rumah mewah bergaya minimalis modern dengan 2 lantai, jendela-jendela besar, dan sebuah taman yang terawat sempurna. Clara bisa melihat sebagian kecil dari sebuah mobil sedan hitam terparkir di garasi, mobil yang modelnya sangat ia kenal. Darah serasa surut dari wajah Clara saat ia membaca caption di bawah foto itu. Alhamdulillah, hasil kerja keras dan hadiah terindah dari calon imam dunia akhirat. Siap jadi ratu di istana baru kita hati merah 2. Rumah baru impian jadi nyata bahagia itu sederhana. Di bawahnya, Ranti mengirim pesan lain. Clara, maaf banget. Aku lihat ini dari temanku yang kebetulan kenal cewek ini. Maaf, tapi bukannya itu mobil suamimu di garasi? Dan siapa perempuan ini? Dunia Clara seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat. Ia memperbesar foto itu, matanya terpaku pada wajah wanita itu. Vera. Clara samar-samar mengingat wajah itu. Sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, ia pernah tidak sengaja bertemu Umar di sebuah kafe saat jam makan siang. Umar sedang bersama wanita ini. Saat itu, Umar memperkenalkannya sebagai Vera, anak dari teman lama ayah, kebetulan ketemu lagi. Mereka hanya berbasa-basi sebentar sebelum Clara pamit, karena harus kembali ke kantor. Saat itu, Clara tidak merasakan apa-apa selain sedikit cemburu melihat cara wanita itu menatap suaminya. Tapi ia menepisnya. Kini, ingatan itu kembali dengan kekuatan penuh, terasa seperti sebuah tamparan keras di wajahnya. Dengan tangan gemetar, Clara menelusuri kolom komentar di tangkapan layar itu. Komentar-komentar itu penuh dengan ucapan selamat dan pujian yang memuja. Wow, congrats Vera. Keren banget rumahnya, tulis seseorang. Ikut seneng, Ver. Calon suaminya Sultan nih pasti, tulis yang lain. Lalu, matanya berhenti pada satu komentar yang membuat perutnya mual. Seorang teman Vera bertanya, wow, KPR atau cash keras nih? Dan Vera, si pemilik akun, dengan bangga menjawab, DP lunas dong, cicilan aman ditanggung pangeran. Gak kaleng-kaleng, say. Pangeran. Istana. Semuanya terhubung. Potongan-potongan puzzle yang selama ini menghantui Clara kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang begitu mengerikan. Umar, suaminya, pria yang hidup sepenuhnya dari uangnya, telah membelikan sebuah rumah mewah untuk wanita lain. Wanita yang ia sebut sebagai anak teman ayahnya. Pria yang sama yang beberapa bulan lalu mengeluh butuh tambahan dana untuk proyek risetnya. Kini Clara tahu untuk apa dana itu sebenarnya. Untuk membayar uang muka istana sang pelakor. Rasa sakit yang tajam menghunjam dadanya, begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghinaan. Ini adalah penipuan yang direncanakan dengan matang. Umar tidak hanya mengkhianati hatinya, ia telah merampok hasil kerja kerasnya, menggunakan keringatnya untuk membangun surga bagi wanita lain. Kesombongan Vera yang memamerkan kemewahan itu di media sosial, seolah menjadi garam yang ditaburkan di atas luka menganga di hati Clara. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Selama ini ia bekerja mati-matian, mengira ia sedang membangun masa depan untuk mereka berdua, sementara di belakangnya, suaminya sibuk membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Clara bersandar di dinding koridor, ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Air mata yang tadinya mengancam akan tumpah kini seolah mengering, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Amarah yang murni dan membara. Rasa sakit itu tidak hilang, tetapi kini terbungkus dalam lapisan es. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini, tidak untuk pria seperti Umar. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia berjalan kembali ke ruang rapat, wajahnya datar tanpa ekspresi. Maaf, ada urusan darurat. Rapat bisa dilanjutkan tanpaku.
katanya dengan suara yang terdengar anehnya tenang. Ia berjalan kembali ke ruangannya, mengunci pintu, dan duduk di kursinya. Ia menatap kembali tangkapan layar di ponselnya. Wajah Vera yang tersenyum angkuh, rumah mewah yang dibeli dengan uangnya, dan caption yang penuh kebohongan. Clara menyimpan gambar itu. Ini adalah bukti pertamanya. Amunisinya. Perang baru saja dimulai, dan Clara tidak akan menjadi korban. Ia akan menjadi pemenang. Pikirannya mulai bekerja dengan cepat, menyusun strategi, merencanakan langkah-langkah berikutnya. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Istana baru, ya? Bisiknya pada layar ponsel. Kita lihat saja, berapa lama istana yang dibangun di atas kebohongan itu bisa berdiri. Ketenangan yang menyelimuti Clara saat ia meninggalkan ruang rapat bukanlah kedamaian, melainkan pusat dari sebuah badai yang siap mengamuk. Di dalam ruang kerjanya yang senyap dan sejuk, ia tidak lagi merasakan sakit yang menusuk. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sebuah tujuan. Ia menatap tangkapan layar di ponselnya sekali lagi, bukan sebagai seorang istri yang terluka, melainkan sebagai seorang jenderal yang sedang mempelajari peta medan perang. Wajah Vera yang sombong, rumah yang seharusnya tidak pernah ada, dan komentar-komentar yang penuh kebohongan itu kini adalah titik-titik koordinat yang akan ia gunakan untuk merancang serangan baliknya. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Konfrontasi verbal tidak akan cukup. Teriakan dan air mata tidak akan memuaskan rasa pengkhianatan yang begitu dalam. Ia butuh lebih dari itu. Ia butuh kehancuran total. Dan untuk itu, ia butuh bukti yang tak terbantahkan, amunisi yang akan meruntuhkan seluruh dunia palsu yang dibangun Umar. Malam itu, Clara pulang ke rumah dengan topeng yang telah ia pasang dengan sempurna. Ia tersenyum saat Umar membukakan pintu, menerima ciuman di pipi yang terasa seperti sengatan kalajengking, dan duduk di meja makan untuk menyantap makan malam yang telah disiapkan suaminya. Makanan terasa seperti pasir di mulutnya, tetapi ia menelannya dengan paksa. Ia bertanya tentang hari Umar, mendengarkan cerita bohongnya tentang kemajuan proyek, dengan anggukan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Umar kini terdengar seperti desisan ular baginya. Di balik tatapan penuh cintanya yang palsu, Clara bisa melihat seorang pria yang lemah, seorang pencuri, seorang penipu yang hidup dari belas kasihannya. Dan rasa jijik yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Kamu kelihatan lelah sekali, sayang, kata Umar sambil mengusap punggung tangan Clara. Pekerjaan di kantor berat ya? Clara hampir tertawa. Lelah? Ia tidak lelah, ia sedang terbakar dari dalam. Iya, Mas. Banyak sekali yang harus diurus. Mungkin aku akan tidur lebih awal malam ini, jawabnya, suaranya ia buat terdengar letih. Itu adalah bagian dari rencananya. Ia butuh Umar untuk tertidur lebih dulu, tidur lelap tanpa curiga. Dan Umar menelan umpan itu mentah-mentah. Setelah mereka masuk ke kamar, Clara berpura-pura langsung tertidur. Ia mengatur napasnya menjadi lambat dan teratur, bahkan mengeluarkan suara mengigau kecil untuk meyakinkan. Umar, yang merasa aman, tidak butuh waktu lama untuk menyusul. Tak lama kemudian, dengkuran halusnya yang dulu terasa menenangkan bagi Clara, kini terdengar seperti musik pengantar untuk misi berbahayanya. Clara menunggu. 1 jam. 2 jam. Ia berbaring diam dalam gelap, matanya terbuka lebar, membiarkan keheningan malam mempertajam semua inderanya. Pukul 2 dini hari, saat ia yakin Umar berada di puncak tidurnya, Clara bergerak. Dengan gerakan sepelan mungkin, nyaris tanpa suara, ia bangkit dari tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia berjalan ke sisi tempat tidur Umar, tempat ponsel suaminya tergeletak di atas meja nakas, sedang diisi daya. Inilah momen penentuannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih ponsel itu. Layarnya menyala, meminta kunci pola atau sidik jari. Clara menatap wajah damai suaminya yang sedang tertidur. Wajah pria yang ia cintai, yang kini terasa begitu asing. Tanpa ragu, ia meraih tangan kanan Umar. Dengan hati-hati, ia mengangkat ibu jarinya, menempelkannya pada sensor sidik jari di ponsel. Klik. Ponsel itu terbuka. Clara segera membawa ponsel itu keluar dari kamar, menuju ruang kerja di mana ia tidak akan terdengar. Ia duduk di kursi, cahaya dari layar ponsel menjadi satu-satunya penerangan di ruangan gelap itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menggali. Hal pertama yang ia buka adalah galeri foto. Apa yang ia temukan membuat perutnya kembali mual. Di sana, tersimpan puluhan foto dan video Umar bersama Vera. Foto mereka sedang makan malam romantis, foto mereka berpelukan di pantai, video mereka tertawa bersama di dalam mobil.
Bahkan ada beberapa foto Vera yang hanya mengenakan lingerie, berpose sensual di sebuah kamar hotel yang tidak ia kenali. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih lama dari yang ia bayangkan. Lalu ia menemukan folder khusus bernama Rumah Impian. Isinya adalah foto-foto proses pembangunan rumah mewah itu, dari masih berupa tanah kosong hingga berdiri megah. Ada juga foto Umar dan Vera berpose bersama seorang agen properti, tersenyum bahagia seolah mereka adalah pasangan suami istri sungguhan. Setelah memindahkan semua foto dan video itu ke penyimpanan awan pribadinya, Clara beralih ke aplikasi pesan. Di sana, percakapan antara Umar dan Vera terbentang seperti novel picisan yang menjijikkan. Panggilan, sayang, beb, calon imamku, bertebaran di mana-mana. Clara membaca semuanya, setiap kata terasa seperti sayatan baru di hatinya. Vera, sayang, teman-temanku nanyain terus kapan kita syukuran rumah baru. Aku harus jawab apa? Umar, sabar ya, cantik. Nanti kalau interiornya sudah beres semua, kita adakan pesta yang paling mewah. Vera, janji ya? Oh iya, jangan lupa ya transfer buat bayar desainer interiornya. Tagihannya udah datang. Umar, beres, sayang. Besok aku atur. Apa sih yang nggak buat kamu? Clara menggulir lebih jauh lagi, menemukan percakapan tentang sumber dana. Vera, kamu yakin istrimu nggak bakal curiga kamu ambil uang sebanyak itu dari rekening bersama? Umar, tenang saja. Dia terlalu sibuk dan terlalu percaya sama aku. Aku bilang saja itu buat investasi proyek baru. Dia nggak akan pernah cek detailnya. Rasa jijik Clara mencapai puncaknya. Ia bukan hanya dikhianati, ia juga diremehkan. Dianggap bodoh dan lalai. Setelah menyimpan tangkapan layar dari percakapan-percakapan paling penting, Clara membuka target utamanya, email. Dengan sedikit usaha, ia berhasil menemukan apa yang ia cari dalam sebuah folder berlabel pribadi. Isinya adalah harta karun digital yang akan menjadi senjata pamungkasnya. Di sana ada salinan digital dari perjanjian kredit pemilikan rumah, KPR, dari sebuah bank besar. Nama pemohonnya adalah Umar, namun Clara tahu, tanpa jaminan dari slip gaji dan riwayat keuangannya yang cemerlang, pengajuan itu tidak akan pernah disetujui. Nilai pinjamannya membuat Clara sesak napas. Angkanya jauh lebih besar dari sisa cicilan apartemen mereka. Ia menemukan bukti transfer uang muka, sejumlah ratusan juta rupiah, yang ditarik dari rekening tabungan darurat bersama mereka. Rekening yang Clara siapkan untuk masa depan, untuk dana pendidikan anak-anak mereka kelak, atau jika terjadi sesuatu yang buruk. Umar telah merampok masa depan mereka untuk membiayai fantasinya. Yang lebih mengerikan lagi, ia menemukan lampiran dokumen pengajuan kredit. Di sana, Umar telah memalsukan slip gaji dan surat keterangan kerja dari sebuah perusahaan fiktif. Ada email dari Vera yang membantunya, ini aku udah buatin draftnya, sayang. Tinggal kamu print dan tanda tangan. Nomor telepon kantornya pakai nomor temanku saja, nanti dia yang bantu jawab kalau ada verifikasi dari bank. Mereka adalah komplotan penipu. Clara merasakan amarah dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah tindak kriminal. Dengan tangan yang kini mantap dan tidak lagi gemetar, ia meneruskan semua email penting itu ke alamat email pribadinya. Ia bekerja dengan cepat dan efisien, seperti sedang menangani krisis di kantor. Mengunduh semua lampiran, menyimpan semuanya dalam sebuah folder terenkripsi. Saat itulah matanya menangkap sebuah email terbaru dari pihak bank, masuk 2 hari yang lalu. Subjeknya, pemberitahuan jatuh tempo cicilan pertama KPR. Ia membukanya. Cicilan pertama yang jumlahnya fantastis itu akan jatuh tempo dalam 10 hari. Di bawah email itu, ada email lain yang belum dibaca dari Vera, dikirim sore tadi. Subjeknya, daftar belanjaan istana kita. Clara membukanya. Isinya adalah daftar panjang perabotan dan alat elektronik mewah, mulai dari sofa kulit, tempat tidur ukuran king, kulkas 2 pintu, hingga televisi layar lebar 80 inci. Di akhir email itu, Vera menulis, sayang, tolong transfer secepatnya ya. Masa rumah mewah isinya kosong, malu dong sama teman-teman arisan nanti. Clara menutup laptopnya. Semuanya sudah jelas. Rencananya sudah terbentuk sempurna di kepalanya. Ia mengembalikan ponsel Umar ke tempatnya semula, memastikan semuanya tampak persis seperti saat ia mengambilnya. Ia kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang telah menghancurkan hatinya. Namun kini, ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan hanyalah kekuatan. Umar dan Vera mengira mereka sedang mempermainkan seorang wanita bodoh yang buta oleh cinta. Mereka salah besar.
Mereka baru saja membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Dan Clara akan memastikan, mereka berdua akan membayar setiap sen dari pengkhianatan ini, dengan bunga yang sangat tinggi. Pagi berikutnya, matahari terbit seperti biasa, namun dunia Clara telah berubah total. Saat alarm berbunyi pukul 5, ia tidak lagi merasa lelah atau terbebani. Ia bangun dengan energi baru, sebuah semangat yang didorong oleh tujuan yang jelas. Ia melakukan sesi yoganya dengan gerakan yang lebih kuat dan penuh tenaga. Saat ia berdiri dalam pose prajurit, menatap cakrawala kota yang mulai terang, ia merasa seperti seorang prajurit sungguhan yang sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran terbesar dalam hidupnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah strategi. Ia masuk ke dapur dan melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan, membuatkan sarapan istimewa untuk Umar. Ia memasak nasi goreng seafood kesukaan suaminya, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang Umar suka. Aroma harum masakan memenuhi apartemen saat Umar akhirnya keluar dari kamar, menguap dan meregangkan tubuh. "Wow, wangi sekali. Tumben sekali kamu masak sarapan, sayang," kata Umar dengan senyum lebar, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Ia memeluk Clara dari belakang dan mencium lehernya. Clara menahan keinginan untuk mendorongnya. Sebaliknya, ia berbalik dan tersenyum. Senyum yang paling manis dan paling tulus yang bisa ia ciptakan. "Lagi ingin saja, Mas. Kamu kan kerja keras mengurus proyek-proyek MU, sesekali harus dimanjakan," jawabnya, memberikan penekanan halus pada kata proyek. Umar tertawa, merasa tersanjung. "Kamu memang istri terbaik di dunia," katanya, lalu duduk di meja makan dan melahap sarapannya dengan gembira. Clara duduk di depannya, menyesap kopi hitamnya, dan memperhatikan suaminya dengan tatapan seorang ilmuwan yang sedang mengamati spesimen langka. Ia mempelajari setiap ekspresi wajahnya, setiap tawa palsunya, dan merasa kagum pada kemampuan pria itu untuk hidup dalam kebohongan yang begitu besar. Di dalam hati, Clara berkata, "Nikmatilah sarapanmu, Umar. Karena ini akan menjadi makanan layak terakhir yang kau nikmati dalam waktu yang sangat lama." Setelah Umar pergi, dengan alasan akan bertemu klien potensial, Clara segera beraksi. Hari itu ia sengaja mengambil cuti dari kantor, dengan alasan tidak enak badan. Langkah pertamanya adalah menghubungi Danang, seorang pengacara perceraian paling disegani di kota, yang juga merupakan teman lamanya dari universitas. Ia berhasil mendapatkan jadwal pertemuan darurat siang itu juga. Di kantor hukum yang megah dan ber-AC dingin, Clara duduk dengan tenang di seberang Danang. "Jadi, apa yang begitu mendesak, Cla? Kamu bilang ini masalah hidup dan mati," tanya Danang dengan nada prihatin. Tanpa banyak bicara, Clara mengeluarkan tabletnya. Ia telah menyusun semua bukti yang ia kumpulkan semalam ke dalam sebuah presentasi yang rapi dan sistematis, lengkap dengan folder-folder terpisah, bukti perselingkuhan, bukti penipuan finansial, dan dokumen KPR ilegal. Ia menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir, dengan suara yang datar dan terkendali. Tidak ada isak tangis, tidak ada drama. Ia memaparkan fakta-fakta seperti sedang mempresentasikan strategi pemasaran di depan dewan direksi. Danang mendengarkan dengan saksama, rahangnya semakin mengeras saat Clara menunjukkan bukti pemalsuan dokumen dan penarikan dana dari rekening bersama. Saat Clara selesai, Danang bersandar di kursinya, menatap Clara dengan campuran antara kaget dan kagum. "Clara, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan hanya kasus perceraian biasa. Ini penipuan. Ini kejahatan." "Aku tahu," jawab Clara singkat. "Dan aku mau kamu yang menanganinya, dan aku mau cerai. Aku mau dia tidak mendapatkan sepeser pun dariku. Aku mau semua aset yang dibeli dengan uangku kembali. Dan aku mau dia merasakan konsekuensi dari perbuatannya." "Kita bisa melakukannya," kata Danang dengan tegas. "Buktinya lebih dari cukup. Kita bisa menuntutnya secara pidana juga jika kamu mau." Clara berpikir sejenak. "Untuk sekarang, fokus pada perceraian dan aset. Aku punya caraku sendiri untuk memberinya pelajaran. Yang aku butuhkan darimu adalah siapkan semua surat gugatan secepatnya." Setelah dari kantor pengacara, tujuan Clara berikutnya adalah bank tempat ia menjadi nasabah prioritas. Ia bertemu dengan Ibu Sari, manajer bank yang sudah seperti teman bagi keluarganya. Di dalam ruangan pribadinya, Clara menceritakan garis besar masalahnya, tanpa terlalu banyak detail emosional. Ia hanya mengatakan bahwa ia menemukan adanya penyalahgunaan keuangan yang serius oleh suaminya, dan ia perlu mengamankan asetnya. "Saya butuh bantuan Anda, Bu Sari," kata Clara dengan nada serius. "Saya mau, pada saat yang tepat, semua akses Umar ke rekening bersama, kartu kredit tambahan,
dan fasilitas apapun yang terhubung dengan nama saya, dibekukan seketika. Bisakah Anda mempersiapkannya? Ibu Sari, seorang wanita bijaksana berusia 50-an, menatap Clara dengan tatapan penuh empati. Tentu saja, Bu Clara. Saya akan siapkan semuanya. Anda hanya perlu memberi saya satu instruksi, lewat email atau telepon, dan dalam 5 menit, semuanya akan kami blokir. Terima kasih, kata Clara, merasa sedikit lega. Roda pembalasan telah mulai berputar. Sore itu, Clara menghabiskan waktu untuk membuka rekening baru di bank lain, memindahkan seluruh dana pribadinya, gajinya, dan bonus-bonusnya yang selama ini ia simpan di rekening bersama. Ia hanya menyisakan saldo yang cukup untuk membayar tagihan-tagihan rutin bulan itu. Ia bekerja dengan cepat, efisien, dan tanpa ampun. Malam harinya, saat Umar pulang, ia disambut dengan pemandangan yang sama seperti biasanya. Clara sedang duduk di sofa, membaca buku. Apartemen bersih dan makan malam sudah terhidang di meja. Umar, yang harinya mungkin dihabiskan dengan Vera untuk merencanakan istana, mereka, sama sekali tidak merasakan atmosfer yang telah berubah menjadi begitu dingin dan berbahaya. Ia mendekati Clara, membawakannya sebuket bunga lili putih. Untuk istriku yang paling cantik dan paling pekerja keras, katanya sambil menyerahkan bunga itu. Clara menerimanya dengan senyum yang telah ia latih sepanjang hari. Terima kasih, Mas. Indah sekali, katanya sambil mencium aroma bunga itu. Bunga yang mungkin dibeli dengan uangnya sendiri. Ia meletakkan bunga itu di vas, lalu kembali duduk di sofa. Laptopnya menyala di atas meja kopi, menampilkan sebuah spreadsheet anggaran yang tampak rumit. Umar duduk di sampingnya, merangkul bahunya. Kamu masih kerja saja, sayang. Istirahat dong. Sebentar lagi selesai, Mas. Hanya memeriksa beberapa hal, jawab Clara lembut. Umar tidak tahu, di balik jendela spreadsheet itu, ada sebuah jendela lain yang terbuka. Sebuah draft email untuk Ibu Sari, manajer banknya. Subjeknya sudah tertulis jelas. Instruksi, bekukan semua aset atas nama Umar. Isinya singkat dan padat, memberikan perintah yang telah mereka sepakati. Jari Clara berhenti sejenak di atas tombol, kirim. Belum. Waktunya belum tepat. Ia akan membiarkan Umar menikmati beberapa hari lagi dalam surga palsunya. Ia akan menunggu saat yang paling tepat, saat di mana kejatuhan Umar akan terasa paling menyakitkan dan paling memalukan. Ia menutup laptopnya, lalu bersandar di bahu Umar. Iya, kamu benar. Aku istirahat sekarang. Umar memeluknya lebih erat, merasa menjadi suami yang paling beruntung di dunia. Ia tidak merasakan dinginnya kulit Clara, atau detak jantungnya yang berirama seperti genderang perang. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia sedang memeluk badai, dan senyum manis di wajah istrinya adalah senyum tenang sebelum bencana itu datang menghancurkannya. Beberapa hari setelah Clara menyatakan perang dalam sunyi, Umar hidup dalam kebahagiaan yang hampa, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi dunianya telah retak dan siap runtuh. Ia justru merasa berada di puncak dunia. Ia telah berhasil mendapatkan rumah mewah untuk Vera, dan dalam pikirannya, ia adalah seorang pahlawan, seorang pangeran yang mewujudkan mimpi kekasihnya. Kebohongan yang ia jalani terasa begitu nyata, hingga ia mulai mempercayainya sendiri. Hari ini adalah hari besar bagi mereka. Setelah berhasil meyakinkan Vera untuk bersabar selama beberapa hari dengan alasan, dana investasi sedang dicairkan, Umar berjanji akan membawanya berbelanja perabotan. Ini adalah hari pembuktiannya, hari di mana ia akan menunjukkan pada Vera bahwa ia adalah pria yang mampu memberikan segalanya. Mereka memilih sebuah mall perabotan paling mewah di Jakarta Selatan, tempat di mana harga sebuah sofa bisa setara dengan harga sebuah mobil. Vera, dengan gaun musim panas dan kacamata hitam yang bertengger di atas kepala, tampak seperti seorang bintang film. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, lengannya melingkar mesra di lengan Umar. Ponselnya selalu siap di tangan, merekam setiap momen untuk para pengikutnya di Instagram. Hai guys, hari ini aku sama pangeran mau belanja buat ngisi istana kita. Ikutin terus ya. Sapanya ke kamera, diakhiri dengan sebuah ciuman ke arah layar. Umar tersenyum bangga, dadanya membusung. Perhatian dan kekaguman dari Vera adalah candu baginya. Mereka berjalan dari satu toko ke toko lain. Pilihan Vera jatuh pada barang-barang yang paling mencolok dan paling mahal. Sebuah set sofa kulit berwarna putih gading dari Italia, sebuah meja makan dari lempengan marmer utuh yang tampak begitu berat, dan sebuah ranjang dengan kepala ranjang berukir yang megah. Umar hanya mengangguk setuju pada setiap pilihan Vera. Harga seolah bukan masalah. Apapun yang kamu mau, sayang, katanya berulang kali, merasa seperti seorang raja. Puncak dari tur belanja mereka adalah saat mereka memasuki sebuah toko elektronik premium.
Mata Vera langsung tertuju pada televisi layar datar terbesar yang dipajang di dinding. "Sayang, aku mau yang itu," serunya sambil menunjuk televisi berukuran 85 inci dengan teknologi paling mutakhir. Harganya membuat beberapa pengunjung lain berdecak. Umar hanya tertawa. "Tentu, kita ambil yang itu." Setelah hampir 3 jam, mereka akhirnya menuju kasir dengan daftar pesanan yang panjang. Total tagihannya mencapai angka yang fantastis. Cukup untuk membeli sebuah apartemen sederhana di pinggir kota. Vera berdiri di samping Umar, merekam momen itu dengan ponselnya, siap mengabadikan saat pangerannya mengeluarkan kartu saktinya. Umar, dengan gerakan yang telah ia latih dalam benaknya, mengeluarkan dompet kulitnya. Ia mengambil kartu kredit berwarna hitam metalik, kartu dengan limit tertinggi yang diberikan Clara, kartu yang menjadi simbol statusnya. Ia menyerahkannya kepada kasir dengan senyum penuh kemenangan. "Pakai yang ini, Mbak." Kasir itu mengambil kartu tersebut, menggeseknya di mesin EDC. Beberapa detik hening. Lalu, kasir itu menatap monitornya dengan kening berkerut. "Mohon maaf, Pak, transaksinya ditolak." Senyum di wajah Umar seketika membeku. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi, Mbak. Mungkin jaringannya sedang ada gangguan," katanya, suaranya masih terdengar tenang, meskipun sedikit getaran kecemasan mulai terasa. Vera berhenti merekam, menatap Umar dengan tatapan bertanya. Kasir itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. "Masih ditolak, Pak. Keterangannya, jangan dihormati, atau do not honor." Wajah Umar mulai pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Perasaan tidak enak mulai menjalari perutnya. Tidak mungkin. Kartu itu limitnya besar sekali. Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Beberapa orang di antrean belakang mereka mulai berbisik-bisik. Dengan panik, ia mengeluarkan kartu kredit lain yang berwarna platinum. "Coba yang ini." Kartu platinum itu pun bernasib sama. Ditolak. "Pak, mungkin ada masalah dengan kartu kredit Bapak?" tanya kasir itu dengan nada yang masih sopan, namun tatapannya mulai menunjukkan keraguan. Oke, tidak masalah," kata Umar, berusaha keras menjaga wibawanya yang mulai hancur berkeping-keping. Ia mengeluarkan kartu debit dari rekening bersama mereka. "Ini adalah kartu andalan terakhirnya. Pakai debit saja. Langsung potong dari rekening." Kasir itu mengangguk. Umar memasukkan kartu dan mengetikkan PIN-nya dengan tangan yang mulai gemetar. Mesin itu memproses beberapa saat, lalu menampilkan tulisan yang menjadi mimpi buruknya, "Saldo tidak mencukupi." Saat itu, dunia Umar seakan runtuh. Saldo tidak mencukupi? Rekening itu seharusnya berisi dana yang lebih dari cukup untuk membayar semua ini. Bagaimana mungkin? Wajahnya kini bukan lagi pucat, tetapi putih seperti kertas. Senyum kemenangan Vera telah lenyap total, digantikan oleh ekspresi marah dan malu yang luar biasa. Ia bisa merasakan tatapan dari orang-orang di sekelilingnya, tatapan yang mencemooh dan merendahkan. "Umar, ini apa-apaan?" desis Vera, suaranya tajam dan penuh amarah. "Kamu bilang semuanya beres. Kamu sengaja mau bikin aku malu, ya?" Aku tidak tahu, Ver." "Sumpah, aku tidak tahu," jawab Umar tergagap. Ia mengambil ponselnya, berusaha menelepon Clara. Nomor yang ia tuju berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia mengirim pesan WhatsApp. Centang 1. Clara telah memblokirnya. Kepanikan yang sesungguhnya kini mencengkeramnya. Ia benar-benar terputus. Manajer toko akhirnya datang untuk menengahi. Melihat Umar yang kebingungan dan Vera yang siap meledak, manajer itu berbicara dengan nada diplomatis. "Mohon maaf, Bapak, Ibu. Mungkin bisa diselesaikan pembayarannya lain kali jika sudah tidak ada masalah dengan kartunya. Untuk saat ini, kami akan membatalkan transaksinya terlebih dahulu." Kalimat itu adalah vonis terakhir. Dengan langkah gontai dan wajah tertunduk menahan malu yang tak terhingga, Umar berjalan meninggalkan area kasir. Vera mengikutinya dari belakang, wajahnya merah padam karena marah. Mereka berjalan melewati sofa kulit putih, meja marmer, dan televisi raksasa yang beberapa menit lalu mereka pilih dengan penuh sukacita. Kini, barang-barang itu seolah mengejek mereka. Begitu mereka sampai di parkiran basement yang sepi, amarah Vera meledak. "Kamu itu maunya apa? Hah? Bikin aku malu di depan semua orang. Aku sudah pamer ke teman-temanku, ke followerku. Sekarang apa? Muka aku mau ditaruh di mana?" "Aku juga tidak mengerti, Vera. Ini pasti ada kesalahan di bank. Atau Clara mungkin dia?" "Clara?
Jadi ini semua masih tergantung sama istrimu? Potong Vera dengan sinis. Aku kira kamu sudah pegang kendali. Aku kira kamu pangeran yang bisa diandalkan. Ternyata apa? Kamu cuma parasit yang hidup dari uang istri. Tanpa dia, kamu bukan apa-apa. Umar terdiam, tidak bisa membantah. Kata-kata Vera menusuknya tepat di harga dirinya yang sudah compang-camping. Aku tidak mau tahu. Aku kasih kamu waktu 2 hari untuk bereskan ini semua. Ancam Vera sebelum masuk ke dalam mobil dan membanting pintunya keras-keras. Umar hanya bisa berdiri termangu di samping mobil. Suara bantingan pintu itu seolah menjadi penanda. Babak indah dalam dongengnya telah berakhir. Kini, yang tersisa hanyalah mimpi buruk yang baru saja dimulai. Ia tidak punya uang, tidak bisa menghubungi Clara, dan perempuan yang ia perjuangkan kini menatapnya dengan penuh hina. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian dan tidak berdaya. Insiden memalukan di mal perabotan itu hanyalah awal dari spiral kejatuhan Umar. Ia mengira itu adalah titik terendahnya, namun ia salah besar. Itu hanyalah getaran pembuka sebelum gempa bumi yang sesungguhnya datang menghancurkan hidupnya. Keesokan harinya, ia terbangun di apartemennya yang terasa dingin dan kosong. Clara tidak pulang malam itu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada jejak keberadaannya. Kepanikan yang dirasakan Umar kemarin kini berubah menjadi teror yang mencekam. Ia mencoba kembali semua kartunya untuk membeli sarapan di aplikasi ojek online. Semuanya ditolak. Dompetnya yang tebal kini tak lebih dari sekadar kumpulan plastik tak berguna. Ia bahkan tidak punya cukup uang tunai untuk membeli sebungkus nasi di warteg. Pria yang kemarin merasa seperti seorang raja, hari ini terbangun sebagai seorang gembel. Hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke bank. Ia mencoba menarik uang tunai dari rekening bersama melalui teller, berharap masalahnya hanya pada kartu. Hasilnya sama saja. Teller itu menatapnya dengan tatapan kasihan. Mohon maaf, Pak Umar. Menurut sistem kami, akses Bapak ke rekening ini telah dibekukan atas permintaan dari pemegang rekening utama, yaitu Ibu Clara. Dunia Umar seakan berputar. Jadi ini benar-benar perbuatan Clara. Ini bukan kesalahan sistem. Ini adalah sebuah serangan yang disengaja. Tapi kenapa? Apa salahnya? Pikirannya yang panik menolak untuk melihat kebenaran yang paling jelas. Ia mencoba menelepon kantor Clara, namun resepsionis mengatakan Clara sedang mengambil cuti dan tidak bisa diganggu. Clara telah membangun benteng di sekelilingnya, dan Umar terlempar keluar, sendirian di tengah badai. Teror itu tidak berhenti di situ. Ponselnya mulai berdering tanpa henti, namun bukan dari panggilan yang ia harapkan. Panggilan pertama datang dari Vera. Nadanya tidak lagi marah, tetapi panik. Umar, ada surat datang ke rumah ini, dari bank. Katanya surat pemberitahuan pertama tagihan KPR. Tanggal jatuh temponya minggu depan. Ini gimana? Jantung Umar serasa jatuh ke perutnya. Tagihan KPR. Di tengah kekacauan ini, ia hampir melupakan bom waktu terbesar yang siap meledak itu. Tenang, Ver, tenang. Aku sedang urus. Jawabnya dengan suara bergetar, berusaha terdengar meyakinkan padahal ia sendiri berada di ambang kehancuran. Urus gimana? Kamu bahkan gak bisa bayar belanjaan kemarin. Aku butuh uang, Umar. Aku belum beli gas, belum beli token listrik. Kamu mau aku tinggal di istana gelap-gelapan dan gak bisa masak? Cerocos Vera tanpa jeda. Panggilan itu berakhir dengan Vera membanting telepon, meninggalkan Umar dengan telinga berdenging dan rasa putus asa yang semakin dalam. Tekanan dari Vera hanyalah satu cabang dari pohon masalahnya. Cabang lainnya datang dari teman-temannya. Dalam keputusasaannya, ia mulai menghubungi beberapa teman yang ia anggap dekat, mencoba meminjam uang dengan berbagai alasan. Bro, sorry ganggu. Boleh pinjam uang dulu nggak? Ada kebutuhan mendadak nih. Tanyanya pada Rian, teman main futsalnya. Terdengar helaan napas di seberang telepon. Waduh, Mar. Bukannya nggak mau bantu, tapi gue juga lagi pas-pasan banget bulan ini. Coba tanya yang lain, ya. Jawaban serupa ia dapatkan dari semua orang yang ia hubungi. Beberapa menolak dengan halus, yang lain bahkan tidak mengangkat teleponnya. Umar akhirnya sadar. Selama ini, lingkaran pertemanannya menghormatinya bukan karena dirinya, tetapi karena statusnya sebagai suami Clara, pria yang selalu mentraktir, pria yang mengendarai mobil mewah, pria yang seolah tak pernah punya masalah keuangan. Kini, saat sumber kemewahan itu hilang, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pengangguran tanpa reputasi. Hari-hari berikutnya terasa seperti di neraka. Ponselnya terus-menerus dibombardir oleh pesan dari Vera yang semakin histeris, dan email serta SMS dari bank yang nadanya semakin mendesak. Dari
Pemberitahuan jatuh tempo berubah menjadi peringatan pembayaran pertama, lalu menjadi peringatan keterlambatan pembayaran. Setiap notifikasi yang masuk membuat jantungnya berdebar kencang. Ia mulai tidak bisa tidur. Wajahnya menjadi kuyu, lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya. Ia terkurung di dalam apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara, tanpa uang, tanpa makanan, dan tanpa harapan. Setelah 3 hari hidup dalam siksaan, Umar mencapai batasnya. Ia tidak peduli lagi. Ia harus bertemu Clara. Ia harus mendapatkan penjelasan. Ia harus memohon, berlutut, melakukan apapun agar Clara menghentikan semua ini. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memutuskan untuk menunggu Clara di rumah, berharap istrinya itu akan pulang. Ia menunggu sepanjang hari, menatap pintu dengan cemas. Malam tiba, dan Clara tak kunjung datang. Apartemen itu tetap gelap dan sunyi. Umar mulai merasa putus asa. Mungkin Clara tidak akan pernah kembali. Saat ia hendak menyerah, matanya menangkap sesuatu di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid. Sebuah amplop coklat yang tampak resmi, tergeletak tepat di tengah meja. Amplop itu tidak ada di sana tadi pagi. Pasti ada seseorang yang mengantarkannya saat ia sedang di kamar. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini dari Clara? Apakah ini berisi surat penjelasan? Atau mungkin uang? Dengan tangan gemetar, ia menyambar amplop itu dan merobeknya dengan tidak sabar. Matanya memindai isi surat di dalamnya. Ini bukan surat dari Clara. Kop suratnya berasal dari sebuah lembaga resmi. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Napas Umar tercekat di tenggorokan. Ia membaca baris pertama. Surat panggilan sidang pertama. Lalu ia membaca lebih lanjut. Namanya, Umar bin Hendrawan, tercantum dengan jelas sebagai pihak tergugat. Dan nama penggugatnya adalah Clara Adeline Santoso binti Wijoyo. Perkaranya, gugat cerai. Amplop itu terlepas dari genggamannya. Surat itu melayang jatuh ke lantai. Kakinya terasa lemas, dan ia ambruk terduduk di kursi makan. Jadi ini akhirnya. Ini bukan hanya tentang memotong akses keuangannya. Ini bukan hanya hukuman sementara. Clara sedang mencabutnya dari hidupnya, akar-akarnya, secara permanen dan legal. Teror tagihan, penghinaan di depan umum, dan isolasi sosial yang ia alami beberapa hari terakhir ini ternyata hanyalah menu pembuka. Dan hidangan utamanya, kehancuran total hidupnya, baru saja akan disajikan. Di tengah keheningan apartemen yang mewah itu, Umar akhirnya mengerti. Ini bukanlah sebuah kesalahpahaman. Ini adalah perang, dan ia telah kalah bahkan sebelum ia sempat menyadari bahwa pertempuran telah dimulai. Surat panggilan dari pengadilan agama itu menjadi titik akhir dari sisa-sisa kewarasan Umar. Kepanikan yang selama ini ia rasakan bermetamorfosis menjadi teror murni. Ia seperti seekor tikus yang terperangkap dalam labirin berdinding kaca, bisa melihat dunia luar namun tidak bisa keluar. Sementara air mulai menggenangi labirin itu sedikit demi sedikit. Ia mencoba menghubungi Clara dengan cara apapun yang bisa ia pikirkan. Puluhan telepon ia layangkan, ratusan pesan WhatsApp ia kirimkan. Semuanya sia-sia. Panggilannya tidak pernah tersambung. Pesannya hanya menunjukkan centang satu yang menyedihkan. Ia bahkan mencoba mengirim email, memohon, meratap, dan meminta belas kasihan dalam paragraf-paragraf panjang yang menyedihkan. Tidak ada balasan. Clara telah menghapus keberadaannya dari dunia digitalnya sebersih ia menghapus akses Umar ke rekening banknya. Setelah 2 hari hidup dalam limbo yang menyiksa, sebuah pesan akhirnya masuk ke ponselnya. Jantungnya melonjak, mengira itu dari Clara. Namun, pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat, dingin, dan profesional. Selamat siang, Bapak Umar. Saya Danang, kuasa hukum dari Ibu Clara Adeline Santoso. Klien saya setuju untuk bertemu dengan Anda besok, pukul 2 siang, di kantor kami. Mohon konfirmasi kehadiran Anda. Terima kasih. Di bawah pesan itu tertera alamat sebuah firma hukum prestisius di pusat distrik bisnis Jakarta. Harapan Umar untuk rekonsiliasi pribadi seketika hancur. Clara tidak mau menemuinya sebagai seorang istri. Ia akan menemuinya sebagai lawan, didampingi oleh seorang pengacara. Meski begitu, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kesempatan untuk berbicara, untuk memohon, untuk memperbaiki segalanya. Saya akan datang, balasnya dengan cepat. Keesokan harinya, Umar berdiri di depan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, tempat kantor hukum Danang berada. Ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca lobi. Penampilannya kacau. Ia tidak bercukur selama beberapa hari, kantung matanya menghitam karena kurang tidur,
dan kemeja yang ia kenakan kusut karena ia tidak punya uang untuk membawanya ke Penatu. Ia tampak seperti orang kalah, kontras dengan para eksekutif berpenampilan necis yang lalu lalang di sekitarnya. Dengan langkah berat, ia masuk dan menuju lantai 35. Ruang pertemuan itu terasa dingin dan steril. Dindingnya terbuat dari kaca, menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu panjang dan mengkilap berdiri kokoh. Dan di salah satu sisinya, Clara sudah duduk tegak. Jantung Umar seakan berhenti berdetak saat melihatnya. Clara tampak memukau. Ia mengenakan sebuah setelan blazer berwarna biru tua yang pas di badan, rambutnya ditata rapi, dan riasannya sempurna. Tidak ada jejak kesedihan atau kemarahan di wajahnya. Yang ada hanyalah aura kekuatan dan ketenangan yang dingin, aura seorang CEO yang siap memimpin rapat dewan direksi, bukan seorang istri yang hatinya hancur. Di sampingnya duduk Danang, sang pengacara, dengan setumpuk map tebal di depannya. Umar masuk ke ruangan itu, merasa kecil dan tidak berarti. "Clara?" panggilnya dengan suara serak. Clara tidak menjawab. Ia hanya menatap Umar dengan tatapan kosong, seolah sedang melihat orang asing. Danang yang mempersilakan Umar duduk di seberang mereka. Begitu duduk, pertahanan Umar runtuh. Ia tidak peduli lagi dengan harga diri. Ia mulai memohon. "Clara, maafkan aku. Aku tahu aku salah besar," katanya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku hilaf, Clara. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan tinggalkan Vera, aku akan jual rumah itu, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Jangan ceraikan aku, Clara. Aku mohon." Ia menumpahkan semua penyesalannya, tangisannya semakin menjadi-jadi, suaranya bergetar hebat. Ia bersujud di lantai, mencoba meraih kaki Clara, namun Danang segera menghalanginya. Selama rentetan permohonan yang menyedihkan itu, Clara hanya diam. Ia tidak menunjukkan emosi apapun. Ia membiarkan Umar mengeluarkan semua kata-katanya, membiarkannya menangis hingga suaranya serak, membiarkannya menghabiskan semua energinya untuk drama yang sia-sia. Keheningan Clara terasa jauh lebih menakutkan daripada amukan badai. Ketika Umar akhirnya terdiam, kehabisan kata-kata dan air mata, hanya menyisakan isak tangis yang tertahan, barulah Clara bergerak. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menanggapi permohonan emosional Umar. Sebaliknya, ia mendorong sebuah map tebal berwarna merah ke seberang meja, hingga berhenti tepat di depan Umar. "Buka itu," kata Clara, suaranya terdengar untuk pertama kali. Datar, dingin, dan tanpa emosi. Dengan tangan gemetar, Umar membuka map itu. Isinya adalah salinan lengkap dari perjanjian KPR rumah Vera, lengkap dengan semua dokumen palsu yang ia ajukan. Di atasnya, Clara telah menempelkan cetakan foto-foto dari akun Instagram Vera yang sedang berpose di depan rumah itu. Sebelum Umar sempat bereaksi, Clara mendorong map kedua, berwarna biru. "Dan yang ini," lanjutnya dengan nada yang sama, "adalah transkrip lengkap percakapanmu dengan perempuan itu. Dari mulai kalian merencanakan penipuan ini, hingga saat dia mengirimimu daftar belanja perabotan. Semuanya ada di sini." Umar menatap lembaran-lembaran kertas itu dengan ngeri. Semua percakapan pribadinya, semua kebohongannya, tercetak jelas hitam di atas putih. Clara belum selesai. Ia mendorong map ketiga, berwarna hijau. "Ini adalah laporan transaksi dari rekening bersama kita selama 6 bulan terakhir. Aku sudah menandai setiap sen yang kau curi dariku, yang kau sebut sebagai dana, proyek, yang ternyata kau gunakan untuk membayar uang muka istananya." Setiap map yang didorong Clara ke arahnya terasa seperti sebuah pukulan telak ke wajah Umar. Permohonannya, air matanya, semuanya terasa konyol dan tidak berarti di hadapan tumpukan bukti yang begitu nyata dan tak terbantahkan ini. Ia telah ditelanjangi sepenuhnya. Wajah Umar yang pucat kini berubah menjadi panik. Logikanya yang selama ini tertutup oleh kebohongan akhirnya bekerja. "Clara, dari mana kamu dapat semua ini? Maksudmu apa? Kamu mau memenjarakanku?" Clara tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang paling dingin yang pernah Umar lihat. Ia kemudian mendorong satu dokumen terakhir ke arah Umar. Hanya selembar kertas. Itu adalah surat gugatan cerai yang telah ditandatangani olehnya. "Aku tidak tertarik memenjarakanmu, Umar. Itu terlalu merepotkan," kata Clara sambil berdiri dari kursinya. "Aku hanya ingin kamu pergi dari hidupku. Dan aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya membangun sesuatu, lalu semuanya direnggut begitu saja." Umar menatap Clara dengan putus asa, napasnya terengah-engah. "Tapi cicilan rumah itu, tagihannya bank akan mengejarku,"
Clara, aku tidak punya apa-apa. Tolonglah aku kali ini saja, setelah itu aku akan pergi. Inilah momen yang Clara tunggu-tunggu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap lurus ke mata suaminya untuk terakhir kali. Itu, katanya dengan penekanan di setiap kata, bukan lagi urusanku. Kau yang menggali lubang itu untuk istana kekasihmu. Sekarang, nikmati saja tinggal di dalamnya saat tanah di sekitarmu mulai longsor. Selamat berjuang. Skakmat. Clara berbalik, diikuti oleh Danang. Ia berjalan keluar dari ruang pertemuan itu dengan langkah tegap, punggungnya lurus, tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Pintu ditutup dengan pelan, meninggalkan Umar sendirian di dalam ruangan yang dingin dan sunyi. Ia hanya bisa menatap tumpukan map di depannya, bukti dari kebodohan dan pengkhianatannya. Ia telah kalah telak. Sang ratu telah mengambil rajanya, dan semua bidak caturnya telah dimusnahkan dari papan permainan. Yang tersisa hanyalah dirinya, seorang raja yang telanjang dan tak berdaya, menunggu eksekusi yang ia rancang sendiri. Bagi Vera, beberapa minggu terakhir terasa seperti hidup dalam fata morgana yang perlahan memudar. Pangerannya, Umar, yang dulu selalu siap sedia dengan janji-janji manis dan transferan dana, kini berubah menjadi hantu. Panggilan teleponnya jarang diangkat. Pesannya hanya dibalas dengan jawaban singkat dan penuh keputusasaan seperti, "Aku lagi usaha," atau "Sabar dulu." Uang tidak pernah datang. Rumah mewah yang ia sebut sebagai istana kini terasa seperti sangkar emas yang kosong dan dingin. Tidak ada sofa kulit, tidak ada meja marmer, hanya ada beberapa perabotan murah yang ia bawa dari kamar kos lamanya, tampak begitu menyedihkan di tengah ruangan yang luas. Vera hidup dalam penyangkalan. Ia masih berusaha menjaga citranya di media sosial. Ia akan memposting foto sudut-sudut rumah yang estetik, dengan caption seperti, "Menikmati proses menata istana pelan-pelan hati merah 2." Padahal kenyataannya, ia hidup dari sisa-sisa tabungannya yang menipis dengan cepat. Surat peringatan dari bank terus berdatangan, dan ia hanya menumpuknya di laci, menolak untuk membacanya, berharap Umar akan muncul seperti pahlawan dan membereskan semuanya. Hari penghakiman itu datang di hari Jumat yang cerah. Vera baru saja selesai mandi dan sedang mencoba beberapa filter di Instagram untuk mengambil selfie, bangun tidur cantik. Ia ingin menunjukkan pada dunia betapa bahagianya hidupnya di rumah baru. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras dan tidak sabar. Bukan seperti ketukan tamu biasa. "Siapa sih? Nggak sabaran banget," gerutunya sambil berjalan ke arah pintu dengan handuk masih melilit di kepala. Saat ia membuka pintu, ia terkejut. Di depannya berdiri 4 orang pria berbadan tegap mengenakan seragam safari, didampingi oleh seorang pria parubaya berpenampilan resmi yang membawa sebuah map. "Selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Vera?" tanya pria parubaya itu dengan nada datar. "Saya sendiri." "Ada apa ya?" jawab Vera ketus. Pria itu tidak basa-basi. Ia mengeluarkan selembar surat dari mapnya. "Kami dari pihak bank, Bu. Sesuai dengan surat peringatan terakhir yang telah kami kirimkan, karena tunggakan pembayaran KPR atas nama Bapak Umar telah melewati batas waktu, maka sesuai putusan pengadilan, hari ini kami akan melakukan penyitaan terhadap aset ini." Dunia Vera seakan berhenti. "Sita? Apa maksud Anda?" "Tidak bisa. Ini rumah saya. Pasti ada kesalahan," serunya, suaranya mulai bergetar. "Tidak ada kesalahan, Bu. Ini surat perintah penyitaan resminya," kata pria itu sambil menunjukkan dokumen dengan stempel pengadilan yang basah. "Kami harap Ibu bisa bekerja sama dan segera mengosongkan rumah ini." Penyangkalan Vera berubah menjadi kepanikan. "Tidak. Saya tidak mau pergi. Hubungi dulu Umar. Dia yang akan membayar semuanya," ia berteriak histeris. Keributan itu menarik perhatian. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Ibu-ibu yang sedang menyiram tanaman berhenti dan mulai berbisik-bisik. Satpam kompleks datang mendekat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa pengendara ojek online yang sedang mangkal di dekat pos satpam bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Melihat Vera yang menolak bekerja sama, para petugas itu mulai bertindak. Mereka masuk ke dalam rumah secara paksa. Vera menjerit, mencoba menghalangi, namun tenaganya tidak sebanding. 2 orang petugas mulai mengeluarkan barang-barangnya yang tidak seberapa itu ke teras. Kasur lipat, sebuah lemari plastik, beberapa tas berisi pakaian, semuanya dilempar keluar begitu saja. Puncak dari penghinaan itu adalah ketika 2 petugas lainnya membentangkan sebuah spanduk besar berwarna kuning di pagar rumahnya. Huruf-hurufnya dicetak tebal dan besar dengan warna merah darah, dirancang agar terlihat oleh semua orang. "Aset ini dalam pengawasan bank dan akan segera dilelang."
Spanduk itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri Vera. Semua orang kini tahu. Semua tetangga yang selama ini ia pameri, semua orang yang lewat, mereka semua tahu bahwa istananya hanyalah istana pinjaman yang gagal ia bayar. Tangis Vera pecah. Ia ambruk terduduk di teras, di antara barang-barangnya yang berserakan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, penampilannya kacau balau. Ia bukan lagi seorang ratu di istananya, ia hanyalah seorang pecundang yang diusir dari rumahnya. Video kejadian itu menyebar dengan cepat seperti api. Dalam hitungan jam, video itu sudah ada di berbagai akun gosip Instagram dan TikTok. Wajah Vera yang sedang menangis histeris dan spanduk Sita yang memalukan itu menjadi tontonan publik. Komentar-komentar pedas membanjiri. Makanya jangan sombong. Karma instan untuk pelakor. Kasian, istana pasirnya kena ombak kenyataan. Julukan, pelakor istana pasir, pun lahir dan melekat padanya. Platform yang ia gunakan untuk membangun kesombongannya kini menjadi panggung abadi bagi kejatuhannya. Di tengah-tengah kekacauan dan keputusasaan saat ia duduk menangis di pinggir jalan, sebuah mobil sedan hitam mewah melintas dengan sangat pelan di depan rumahnya. Vera mengenali mobil itu. Itu mobil Clara. Jendela belakang mobil itu turun perlahan. Di baliknya, duduk Clara, mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak tersenyum. Ia tidak mengejek. Ia hanya menatap lurus ke arah Vera, tatapan yang dingin dan penuh kemenangan. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tatapan mereka bertemu. Vera melihat kepuasan di wajah wanita yang telah ia hancurkan rumah tangganya. Dan Clara melihat kehancuran total di wajah wanita yang telah mencoba merebut miliknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Clara memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah anggukan yang seolah berkata, selesai. Jendela mobil itu kemudian naik kembali. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Vera yang termangu di tengah puing-puing mimpinya, tercekik oleh debu penyesalan dan kepulan asap dari mobil sang pemenang. Setelah diusir dari istana pasirnya, Vera tidak punya tujuan lain selain menemukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehancurannya, Umar. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia naik ojek online, pikirannya berkecamuk dengan amarah dan caci maki. Ia tahu Umar tidak mungkin ada di apartemen mewah mereka. Instingnya menuntunnya ke satu-satunya tempat di mana pria putus asa seperti Umar mungkin bersembunyi. Rumah kontrakan tua milik salah satu teman lama Umar di sebuah gang sempit di Jakarta Timur, tempat yang pernah Umar ceritakan sebagai tempatnya berteduh saat perusahaan rintisannya bangkrut bertahun-tahun lalu. Dan benar saja, di sanalah ia menemukan Umar. Bukan di dalam rumah, melainkan duduk di sebuah bangku reot di teras, menatap kosong ke arah jalanan becek di depannya. Penampilannya bahkan lebih buruk dari Vera. Ia tampak seperti orang yang telah menyerah pada kehidupan. Surat gugatan cerai dari pengadilan tergeletak di sampingnya, sudah lecek seperti nasibnya. Vera tidak datang untuk menghibur. Ia datang untuk menuntut. Ia menghampiri Umar dan tanpa basa-basi langsung meluapkan amarahnya. Jadi di sini kamu sembunyi? Hah? Pengecut. Bentaknya, suaranya menarik perhatian beberapa tetangga yang sedang mengobrol. Umar mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang kuyu menatap Vera tanpa ekspresi. Vera? Jangan sebut namaku, potong Vera. Gara-gara kamu, aku kehilangan segalanya. Aku malu, Umar. Aku jadi bahan tertawaan semua orang. Video aku diusir dari rumah itu viral. Semua orang memanggilku, pelakor istana pasir. Muka aku mau ditaruh di mana sekarang? Tangisnya pecah, tetapi itu bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kemarahan dan frustrasi. Melihat kemarahan Vera, sesuatu di dalam diri Umar yang tadinya padam kini tersulut. Rasa bersalahnya seketika menguap, digantikan oleh kebencian. Kamu menyalahkan aku, desisnya. Suaranya serak. Kamu menyalahkan aku? Siapa yang memaksaku untuk membeli rumah semahal itu? Siapa yang setiap hari merengek minta ini itu seolah uang tumbuh di pohon? Itu kamu, Vera. Aku hanya meminta apa yang kamu janjikan. Balas Vera, tidak mau kalah. Kamu yang bilang kamu bisa urus semuanya. Kamu yang bilang istrimu bodoh dan tidak akan pernah tahu. Kamu yang berjanji akan menjadikanku ratu. Janji apa? Janji busuk. Aku bisa saja mengurusnya kalau kamu tidak bodoh. Teriak Umar, kini ia berdiri, menunjuk wajah Vera dengan telunjuk gemetar. Kalau saja mulutmu itu bisa direm. Kalau saja kamu tidak pamer di media sosial seperti orang kaya baru yang norak, Clara tidak akan pernah tahu. Dialah yang melihat postinganmu yang sombong itu. Kamu yang memulai semua ini, Vera. Kesombonganmu yang menghancurkan kita.
Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Di tengah gang sempit yang pengap itu, dua orang yang pernah bermimpi hidup mewah kini saling melucuti topeng mereka, menunjukkan sifat asli yang buruk rupa. Cinta dan rayuan manis yang dulu ada di antara mereka kini menguap, hanya menyisakan racun tuduhan dan kebencian. "Oh, jadi sekarang aku yang salah," tawa Vera sinis. "Dasar laki-laki tidak berguna. Kamu itu dari awal memang cuma parasit yang menempel pada Clara. Aku salah menilaimu. Aku kira kamu punya potensi, ternyata kamu hanya benalu yang besar omong. Tanpa uang istrimu, kamu bukan apa-apa." "Dan kamu apa?" balas Umar, amarahnya memuncak. "Kamu kira aku tidak tahu? Kamu mendekatiku bukan karena cinta. Kamu hanya mencium bau uang. Kamu pikir aku ini tiket lotermu menuju kehidupan mewah. Kita ini sama saja, Vera. Jangan berlagak suci." Kata-kata itu menampar Vera. Untuk sesaat, ia terdiam. Karena apa yang dikatakan Umar adalah kebenaran. Mereka berdua adalah penipu yang saling memanfaatkan. Hubungan mereka tidak dibangun di atas cinta, tetapi di atas fondasi keserakahan yang rapuh. Dan kini, fondasi itu telah hancur, menimpa mereka berdua di bawah reruntuhannya. Vera menatap Umar dengan tatapan jijik. Pria di depannya ini bukan lagi pangeran yang ia puja. Ia hanyalah seorang pecundang yang menyedihkan, sama seperti dirinya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan darinya. "Kamu benar," katanya dengan suara dingin. "Kita memang sama. Sama-sama gagal. Tapi setidaknya aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam bersamamu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Vera berbalik. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Umar yang berdiri termangu. Pertengkaran itu telah mengakhiri segalanya. Tidak ada perpisahan yang menyedihkan, hanya rasa lega karena telah lepas dari beban satu sama lain. Umar kembali terduduk di bangku reot itu. Kini ia benar-benar sendirian. Ditolak oleh istri yang pernah mencintainya, dibuang oleh selingkuhan yang ia perjuangkan. Ia menatap surat gugatan cerai di sampingnya. Hanya itu yang tersisa dari kehidupannya yang dulu gemerlap. Dalam puncak keputusaasaannya, terbersit satu ide gila terakhir. Ia harus menemui Clara. Bukan untuk meminta rujuk, tetapi hanya untuk memohon sedikit belas kasihan, mungkin pekerjaan, atau sedikit uang untuk memulai hidup baru. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri, ia pergi ke kantor Clara. Ia berhasil sampai di lobi gedung yang megah itu, namun langkahnya dihentikan oleh dua orang satpam yang berbadan tegap. Penampilannya yang kacau membuatnya tampak mencurigakan. "Maaf, Pak. Ada perlu dengan siapa?" tanya salah satu satpam dengan tegas. Saya mau bertemu dengan Ibu Clara Adeline," jawab Umar terbata-bata. "Sudah ada janji?" "Ibu Clara tidak bisa ditemui jika tidak ada janji," kata satpam itu lagi, tatapannya menghakimi. Saat itulah, pintu lift di lobi utama terbuka. Dari dalamnya, keluarlah Clara, dikelilingi oleh beberapa rekan kerjanya. Mereka semua tampak profesional dan bersemangat. Clara, yang berada di tengah-tengah mereka, sedang tertawa lepas menanggapi lelucon salah seorang rekannya. Ia tampak begitu hidup, begitu berkuasa, begitu bahagia. Cahaya lampu lobi yang terang seolah menjadi sorotan panggung untuknya, menonjolkan auranya yang bersinar. Umar terpaku di tempatnya, di balik barikade tak terlihat yang diciptakan oleh para satpam. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Clara dan rekan-rekannya berjalan melewati lobi, menuju pintu keluar utama. Clara sama sekali tidak melihatnya. Umar hanyalah bayangan tak terlihat di sudut pandangannya. Pintu kaca otomatis yang besar itu terbuka untuk Clara, seolah menyambutnya menuju dunia luar yang cerah. Pintu itu juga yang menjadi dinding transparan, memisahkan dunia Umar yang gelap dan hancur dengan dunia Clara yang gemilang dan penuh harapan. Saat Clara melangkah keluar dari gedung itu dan menghilang di antara keramaian kota, Umar akhirnya mengerti. Ia bukan lagi bagian dari dunia Clara. Ia bahkan bukan lagi sekadar kenangan buruk. Ia telah menjadi tiada. 1 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus hakim yang adil. Bagi Clara, 1 tahun itu adalah periode kebangkitan. Proses perceraiannya berjalan lancar. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, pengadilan mengabulkan semua tuntutannya. Umar tidak mendapatkan apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Clara segera menjual apartemen yang penuh kenangan buruk itu dan membeli sebuah gria tawang, penthouse, yang menakjubkan di puncak salah satu gedung tertinggi di Jakarta. Dari balkonnya yang luas, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawah kakinya, berkilauan seperti permadani permata di malam hari. Tempat itu adalah simbol dari hidupnya yang baru, tinggi, bebas, dan dengan pemandangan yang tak terbatas. Karirnya juga melesat.
Energi yang dulu ia habiskan untuk mengkhawatirkan suaminya yang pemalas, kini ia curahkan sepenuhnya pada pekerjaan. Hasilnya luar biasa. Ia berhasil memenangkan beberapa proyek besar untuk perusahaannya, yang membuatnya mendapatkan promosi menjadi direktur pemasaran untuk wilayah Asia Tenggara. Pekerjaan itu membuatnya sering bepergian, melihat dunia, dan bertemu dengan orang-orang baru yang inspiratif. Ia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, seorang wanita yang mandiri, kuat, dan utuh tanpa perlu sandaran dari siapapun. Luka dari pengkhianatan itu masih ada, tetapi tidak lagi terasa sakit. Luka itu telah berubah menjadi bekas luka, pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Suatu siang yang terik di Jakarta, Clara sedang melakukan kunjungan ke salah satu lokasi proyek konstruksi klien barunya di pinggiran kota. Setelah pertemuan singkat, ia dan timnya memutuskan untuk makan siang di sebuah kafe modern yang terletak tidak jauh dari lokasi proyek. Kafe itu memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jalan raya yang sibuk. Saat sedang menikmati saladnya dan mengobrol santai dengan manajer proyeknya, pandangan Clara tanpa sengaja tertuju ke seberang jalan. Di sana, di tengah terik matahari yang menyengat, puluhan pekerja bangunan sedang sibuk bekerja. Mata Clara tiba-tiba terpaku pada salah satu dari mereka. Seorang pria kurus dengan kulit legam terbakar matahari sedang berjongkok, mengaduk semen di dalam sebuah ember besar. Pria itu mengangkat kepalanya sejenak untuk menyeka keringat di dahinya. Dan saat itulah Clara mengenalinya. Itu Umar. Pesonanya yang dulu memikat telah lenyap, digantikan oleh kekusutan dan kelelahan. Otot-ototnya terbentuk bukan karena olahraga di gym, tetapi karena kerja paksa. Ia hanyalah salah satu dari puluhan wajah tanpa nama yang membangun gedung-gedung megah di kota itu. Clara merasakan sedikit getaran di hatinya, namun itu bukan rasa kasihan. Itu adalah perasaan bahwa sebuah siklus telah berakhir. Saat ia hendak mengalihkan pandangannya, matanya menangkap pemandangan lain yang tak kalah mengejutkan. Tepat di seberang lokasi konstruksi itu, berdirilah sebuah warung Tegal yang ramai dan agak kumuh. Di depan warung itu, seorang wanita dengan celemek kotor sedang sibuk melayani para kuli yang antre untuk makan siang. Wajahnya kusam tanpa riasan, rambutnya diikat seadanya, dan gerakannya tampak kasar dan lelah saat ia menyendokkan nasi dan lauk ke piring-piring. Itu Vera. Sang ratu, yang dulu bermimpi tinggal di istana, kini menghabiskan harinya dengan melayani para pekerja di tengah kepulan asap dan debu jalanan. Seolah diatur oleh takdir, pada saat yang bersamaan, Umar yang sedang beristirahat dan Vera yang sedang melayani pelanggan, keduanya tanpa sengaja mengangkat kepala dan menatap ke arah kafe di seberang jalan. Tatapan mereka melintasi jalanan yang ramai dan bertemu dengan tatapan Clara yang sedang duduk dengan tenang di dalam ruangan ber-AC. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti. Wajah Umar dan Vera menunjukkan ekspresi yang sama, keterkejutan, yang dengan cepat berubah menjadi rasa malu, iri, dan penyesalan yang mendalam. Mereka melihat Clara, wanita yang telah mereka khianati, duduk di dunianya yang berbeda, tampak begitu tenang, begitu sukses, begitu tak tersentuh. Sementara mereka berdua, terperangkap dalam neraka duniawi yang mereka ciptakan sendiri, hanya bisa menatap dari kejauhan. Clara menahan tatapan mereka selama beberapa saat. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada amarah. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan, sebuah kesadaran bahwa keadilan universal telah menemukan jalannya. Ia tidak perlu membalas dendam lebih jauh. Hidup telah melakukannya untuknya. Dengan gerakan yang anggun dan perlahan, Clara mengangkat gelas jus jeruknya, sebuah gerakan kecil yang hanya bisa dimengerti oleh mereka bertiga. Itu bukan untuk mengejek. Itu adalah sebuah toa untuk dirinya sendiri, untuk kebebasannya, untuk kemenangannya. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya, kembali fokus pada percakapannya dengan manajer proyeknya seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, Umar dan Vera bukan lagi bagian dari ceritanya. Mereka hanyalah pemandangan biasa di pinggir jalan yang ia lewati. Di seberang jalan, Umar menundukkan kepalanya dalam-dalam, kembali mengaduk semennya dengan gerakan kasar, mencoba menyembunyikan rasa malunya yang membakar. Sementara Vera, dengan tangan gemetar, hampir menjatuhkan piring yang dipegangnya. Ia hanya bisa menatap punggung pelanggannya, menggigit bibir menahan tangis penyesalan yang abadi. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tabur. Mereka menginginkan istana, dan takdir memberi mereka penjara seumur hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Selamanya dihantui oleh bayangan ratu yang pernah mereka coba jatuhkan, namun justru terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Alam semesta telah menyeimbangkan catatannya. Karma telah terbayar lunas.